Oke, routing protokol ya. Pertemuan 9. Jadi, routing protokol itu apa sih? Dia adalah aturan yang digunakan untuk router untuk melakukan komunikasi satu dengan yang lain untuk mendistribusikan informasi yang memungkinkan router dalam pemilihan jalur antara dua titik atau lebih pada jaringan komputer. Jadi kalau kita lihat nih gambar ini ada gambar beberapa router dibagi menjadi 4 region. Jadi dengan adanya routing protokol memungkinkan komunikasi dari misalnya nih R2 sampai R4 itu bisa berbicara ke seluruh router yang ada. Nah, aturan yang digunakan untuk pertukaran informasi itulah yang menjadi istilah daripada si routing protokol. Nah, routing protokol itu ada berbagai macam model ya, ada distance vector atau link state routing. Nah, nanti masing-masingnya dipecah lagi menjadi beberapa klasifikasi sehingga pilihan dalam menentukan routing protokol untuk setiap network itu nggak sama. Jadi tergantung daripada network yang ditentukan. Gitu, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Bicara mengenai static routing. Tadi kan kita udah bahas soal si routing protokol ya. Jadi dia adalah rules yang digunakan untuk pertukaran informasi untuk masing-masing network yang tidak terkoneksi secara langsung. Nah, ada lagi itu routing protokol jenisnya ada si static routing maupun dynamic routing dalam yang bisa digunakan untuk mengupdate si routing protokol tersebut. Nah, kita bahas mengenai si static routing adalah bentuk routing yang terjadi dalam router di mana router menggunakan input yang dikonfigurasi secara manual dan tidak menggunakan informasi yang didapatkan dari routing table. Jadi proses inputnya dilakukan satu persatu. Ya, hal ini bisa berguna untuk network yang mungkin sifatnya itu menjadi gateway atau jumlah routernya tidak terlalu banyak. Ya, ini contoh. Kita lihat di sini ada router A dengan network di 10.0.0. Kemudian dia terkoneksi melalui serial 0 di network 172.16.2.0 terkoneksi dengan router B yang mempunyai network 172.16.1.0. Nah, dalam proses input static routing yang diinput oleh network administrator untuk menambah entry di routing table, dia masukin komen seperti ini. Jadi IP root untuk ke 172.16.1.0 yang merupakan koneksi di B dengan subnet masknya 255.255.255, asumsi dia /24 itu melalui 172.16.2.1. Jadi merupakan IP address si router B, IP address serialnya. Nah, atau komen lainnya bisa digunakan juga IP root 172.168.16.1.0, kemudian subnet masknya melalui S000 merupakan interface dari si A. Jadi kalau router A mau mengakses sebuah network dengan alamat 172.16.1.0, dia harus melalui 172.16.2.1. Nah, ini adalah static routing. Jadi diinput secara manual oleh si network administrator. Nah, di sini dibilang stub network. Kalau memang stub network itu bisa diasumsikan bahwa sebuah network yang memang di situ letaknya. Jadi sudah didesain bahwa dia adalah network yang digunakan untuk satu purpose tertentu.
Jadi misalnya nih kita mau menempatkan finance atau marketing dalam sebuah network, jadi dia nggak akan cari ke network address yang lain, tapi langsung ke 172.16.1.0. Nah, terus bisa dibilang static routing tidak bersifat eksklusif, keduanya digunakan untuk maksimalisasi. Jadi secara keseluruhan penggunaannya itu tergantung daripada situasi network yang ada. Nah, itu mengenai static routing. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Oke, tadi udah satu persatu oleh si network administrator. Nah, berguna untuk network yang kecil ataupun network yang sudah ditujukan untuk satu purpose tertentu, kayak stub network. Nah, bermanfaat kalau untuk networknya kecil ya. Tapi untuk network yang besar, hal itu bisa menjadi masalah karena proses inputnya harus dilakukan satu persatu, kemudian setiap terjadinya perubahan dalam satu network, misalnya network tersebut down, maka harus dialihkan ke network lain. Jadi prosesnya bisa akan memakan waktu dan tidak real time. Nah, kemudian ada yang namanya Dynamic Routing Protocol. Nah, di sini disampaikan Dynamic Routing Protocol adalah aturan yang digunakan untuk router untuk melakukan komunikasi satu dengan yang lain, mendistribusikan informasi yang memungkinkan router untuk memilih jalur antara dua titik atau lebih pada jaringan komputer, di mana informasi yang ditukar berlaku secara dinamis, sehingga perubahan dalam jaringan secara otomatis akan ditambahkan pada routing table masing-masing router. Nah, di sini disampaikan bahwa perubahannya itu secara otomatis. Jadi, setiap sebuah network itu bertambah atau berkurang, misalnya tadinya ada kemudian down networknya, entah misalnya kabelnya putus atau signal yang kurang baik, sehingga langsung diupdate. Oh, di network A misalnya itu putus. Anda bisa melalui network B, atau B putus melalui C atau D dan selanjutnya. Nah, itu adalah penjelasan daripada kinerja si Dynamic Routing Protocol. Nah, kemudian kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini kita lihat nih, Dynamic Routing. Di sini ada gambar, ada 3 buah router, ya, R1, R2, R3. Jadi dalam proses updating, ini kita lihat bahwa setiap router ini melakukan proses update per periode waktu tertentu. Jadi R1 kirim ke R3, R1 kirim ke R2, R2 kirim ke R1, R3 dan juga sebaliknya. Nah, dengan adanya proses dynamic routing inilah yang memungkinkan bahwa komunikasi dari satu network ke network yang lain seperti kita gunakan, misalnya kita akses sebuah server atau akses misalnya open website, itu akan selalu terkoneksi. Walaupun kita sebenarnya nggak tahu dia lewat mana nih jalurnya. Apakah dia lewat rute yang sama ataupun tidak, user nggak peduli. Intinya bahwa dari sumber bisa mengirim sesuatu ke tujuan. Nah, di sini kita lihat ciri dari dynamic routing. Routing berbagi informasi secara otomatis. Otomatis nih. Terus jumlah gateway-nya banyak. Oke. Routing table dibuat secara dynamic. Kemudian membutuhkan routing protokol. Contohnya adalah RIP, ada OSPF, dan lain-lain di slide selanjutnya. Jadi, itulah pemahaman daripada si Dynamic Routing Protocol. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, komparasi antara static versus dynamic routing. Jadi, kita lihat di sini static routing dia non-adaptive routing. Artinya adalah dia tidak bisa reliable, bukan reliable, tapi real time. Tidak dapat
beradaptasi. Nah, sedangkan yang dynamic itu dia bisa beradaptasi. Jadi sehingga maksudnya adaptasi ini adalah apabila suatu network itu putus, dia langsung beradaptasi dan merubah si routing table-nya. Sehingga network akan selalu terkoneksi. Kemudian yang kedua adalah network may use manually configured routing tables. Terus disampaikan bahwa network itu dikonfigurasi secara manual, sedangkan dynamic secara otomatis, ya. Kemudian dia cocok untuk small network yang kecil, sedangkan dynamic bisa untuk small dan juga large. Terus contohnya digunakan di PSTN, Public Switch Telephone Network. Ya, misal untuk layanan telepon dilakukan secara statik, sedangkan untuk dynamic contohnya adalah RIP, OSPF, HIS, ISS, BGP, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini bahwa gambaran daripada sebuah routing statik untuk network yang kecil, sedangkan dynamic routing digunakan untuk network yang cukup banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 router. Sehingga kalau ada yang putus, 10, 1, 2, 1, 2, 8 putus. Nah, dia akan mengupdate ke router sini nih, 10, 1, 2, 0. 10, 1, 2, 192 ya mungkin yang ada di sini. Jadi otomatis semuanya akan terupdate. Itulah perbedaan mendasar daripada si static versus si dynamic routing. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini adalah table daripada si routing protokol. Jadi evolusinya kita bisa lihat nih. Tahun 82 bahkan ini udah sangat tua nih. EGP, Exterior Gateway Protocol. Kemudian tahun 85 ada IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. Tahun 88 ada RIP versi 1. Kemudian tahun 90 ada ISIS 91, OSPF versi 2. Versi satunya di mana ya? Nggak muncul. Ada EIGRP 92, RIP versi 294, BGP, RIP NG, BGP OSPF versi 3, dan IS versi 6. Udah agak lama juga ya ini. Nah, kita lihat di sini ini perjalanan si routing protokol. Sampai sekarang tahun 2020 harusnya udah ada update yang baru. Tapi kita mengacu pada table ini. Di sini kita lihat bahwa dibagi menjadi dua. Ada interior routing dan juga ada exterior. Untuk interior itu jadi di dalam satu namanya autonomous system, nanti ada di slide selanjutnya. Sedangkan komunikasi antara autonomous system menggunakan si exterior gateway protocol. Contohnya si interior gateway protocol ada yang menggunakan distance vector method, ada juga menggunakan link state routing protocol. Nah, di sini ada distance vector pakai RIP version 2 dan RIP NG untuk IPv6. Kemudian ada juga IGRP dan EIGRP, kemudian EIGRP for IP version 6. Nah, si OSPF ini versi 2 ini masuk dalam kategori si distance vector dan juga si link state routing. Jadi masing-masing karakteristik dari si distance vector dan juga si link state digabungin dalam OSPF. Jadi dia cukup advance. Kemudian ada OSPF versi 3 untuk IPv6. Kemudian untuk exterior gateway protocol ada EGP, BGP, dan BGP versi 4 untuk IP version 6. Dari sini kita lihat ada penjelasan si classful dan juga si classless. Classful adalah menggunakan IP address based on subnet yang default ya. Jadi misalnya A itu pakai 8, B 16, C pakai 24. Sedangkan kalau classless dia tidak membutuhkan informasi classes, jadi bisa diimplementasikan dalam IP address yang sudah di subnetting, yang udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi itu adalah penjelasan singkat ya, daripada evolusi si routing protokol dari tahun 82 sampai tahun 2000. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
Ini slide selanjutnya. Kalau tadi merupakan apa namanya evolusi ya dari tahun 80 sampai tahun 2000. Ini adalah layout daripada skema si dynamic routing protokol. Kita ada IGP atau Interior Gateway Protocol, kemudian ada EGP, Exterior Gateway Protocols. Nah, ini bagi lagi menjadi distance vector sama link state routing. Ini adalah metode atau cara kalkulasi penentuan rute yang berbeda ya. Distance vector berdasarkan lompatan, kalau link state berdasarkan metrik. Metriknya bisa berbagai hal, nanti kita bahas lagi. Kemudian ada si exterior pakai path vector routing. Dia ada nama routing protokolnya BGP. Untuk link state ada OSPF, Open Shortest Path First, ada juga ISIS. Kemudian untuk distance vector ada RIP versi 1, kemudian ada IGRP, kemudian muncul turunan dari RIP versi 1, pembaruan di RIP versi 2, IGRP, pembaruan di eIGRP. Ya, itu adalah skema nih daripada si Dynamic Routing Protocol. Jadi dari gambar ini kita bisa tahu dia masuk dalam metode penghitungan jalurnya seperti apa. Pakai distance vector atau pakai link state. Itu aja sih. Nah, pembahasan kita lebih ke dalam nanti mengenai si interior IGP. Kalau eksterior kita nggak terlalu bahas, tapi nanti kita akan coba tetap pelajari. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Table pembahasannya. Jadi udah, si routing protokol udah tahu apa ada yang static routing, dynamic routing. Kemudian yang ditransmisikan itu adalah si routing table, ya, merupakan database yang menyimpan informasi jalur seperti example-nya adalah peta ya. Peta misalnya kita mau dari Tangerang nih, mau ke Jakarta. Bisa ada petanya, bisa lewat Dan Mogot atau lewat jalan tol atau muter dulu ke bandara terus ke Jakarta bisa juga. Ya, contohnya peta dan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan jalur terbaik dari sumber ke tujuan. Routing table disimpan di RAM, random access memory yang digunakan untuk menyimpan informasi ke network yang terkoneksi langsung atau secara remote, ya. Baik yang terkoneksi langsung atau remote, yang tidak langsung, gitu. Jadi routing table itu database-nya, baik yang terkoneksi langsung ataupun tidak secara langsung. Nah, di slide berikutnya kita lihat. Nah, ini gambaran daripada routing table. Jadi database-nya seperti ini. Ini ada router namanya Carol, Dahel, Lewis, juga Baum. Kita lihat di sini bahwa si Carol dia directly connected ke 10 sebelah kiri ini. 10.11.0 di E0, E0 itu maksudnya Ethernet 0. Kemudian juga terkoneksi secara langsung ke 10.1.2.0. Nah, ini S0. Jadi si router Carol mempunyai directly connected network. Ada dua, 10.1.0 dan 10.1.2.0. Nah, yang tidak langsung adalah 10.1.3.0 yang bisa dilalui, ini sama kayak model si static routing ya, melalui 10.1.2 ya. 10.1.2 merupakan si serial 0-nya router Dahel. Kemudian 10.1.4.0, 10.1.5.0, 10.1.6.0, 10.1.7.0 semuanya bisa dicapai kalau kita melalui 10.1.2.2. Nah, nih serial 0 daripada si router Dahel. Nah, kemudian kita lihat si Dahel ini yang directly connected apa aja? 10.2.0, 3.0, ini 3.0 di atas, kemudian 4.0. Nah, di sini kita lihat routing table-nya.
10.50 bisa dicapai kalau dia melalui 10.1.4.2 nih. Jadi merupakan si serial nolnya Lewis. Ya, 10.60 dan 10.1.70 juga bisa dicapai melalui 10.1.4.2. Oke. Kemudian si Lewis yang directly connected 40, 50 dan juga 60. 40, 50, 60. Kemudian 10, ini router di Carol di depan, bisa dilalui melalui 10.1.41 ya. 10.20 juga sama, 10.1.30 juga melalui 10.1.4.1. Ya, kemudian di 10.1.7.0 ini di sini bisa dicapai melalui si 10.1.6.2. Nih, serial 0 si Baum. Kemudian router Baum yang directly connected udah tahu ya, 10.1.6.0 dan 10.1.7.0. Sisanya melalui si 10.1.6.1. Nah, ini yang ini merupakan gambaran daripada si routing table secara keseluruhan. Jadi informasi inilah yang ditukar-tukerin nih satu dengan yang lain kalau menggunakan si dynamic routing protocol. Jadi Carol ngasih ke Dahel, Dahel ngasih Carol, Dahel kasih Lewis, Lewis kasih Baum, Baum kasih Lewis, semuanya. Sampai akhirnya per periode waktu tertentu, kalau dalam routing table itu ada waktunya kapan dia harus kirim update, sehingga seluruh router ini tahu kondisinya, apakah masih nyambung atau enggak ke dalam sebuah network, berdasarkan si routing table yang dikirimkan per periode tertentu. Nah, masing-masing routing table, baik itu distance vector maupun link state, itu memiliki rules-nya masing-masing, pengirimannya, dan juga ke alamat mana dia melakukan pengiriman informasi daripada si routing table. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Kita lihat, ini pembahasan mengenai si interior dan eksterior. Tadi interior kita udah bahas ya. Ada si RIP dan ada si OSPF. Nah, kita juga mesti tahu mengenai si exterior gateway routing protocol. Ya, adalah routing protokol yang digunakan untuk pertukaran informasi routing pada network yang berbeda. Umumnya digunakan pada dua neighbor gateway host pada autonomous system yang berbeda. Nah, jadi pembatasan antara si exterior gateway protocol itu kalau udah beda autonomous system. Ya, autonomous system itu apa? Ada di slide selanjutnya. Nah, autonomous system adalah suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih IP prefix yang terkoneksi yang dijalankan oleh satu atau lebih operator jaringan di bawah satu kebijakan routing. Ya, AS diperlukan bila satu jaringan terhubung ke lebih dari satu AS yang memiliki kebijakan routing yang berbeda. Contoh yang paling sering dijumpai adalah jaringan yang terhubung kepada dua upstream atau lebih, ataupun exchange point, peering, ataupun jaringan lokal pada exchange point. Dia itu adalah dua nomor 2 byte unik yang diasosiasikan dengan autonomous system, digunakan sebagai identifikasi yang memungkinkan autonomous system saling menukar informasi routing. Nah, protokol yang digunakan adalah BGP, Bridge Gateway Protocol. Jadi autonomous system itu dalam satu administratif, misalnya ada network A, kemudian ada network B, itu bisa dikoneksikan dengan namanya si BGP. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Oke, kemudian dia itu di-provide oleh Internet Assigned Numbers Authority atau IANA. Autonomous System terdiri dari blok IP address yang memiliki aturan untuk melakukan akses ke jaringan eksternal dan diatur oleh satu organisasi tapi terdiri dari beberapa operator. Nah, ini kita lihat di slide selanjutnya. Di sini ada autonomous system
dengan nomor 64515. Kemudian ada ISP2, Internet Service Provider 2, di Autonomous System 64239. Ya. Misalnya ini adalah Indosat ISP1, terus yang kedua adalah XL gitu ya. Jadi di dalam satu autonomous system di sini kita lihat ada company A ya, dia pakai IAGRP, kemudian company B dia pakai OSPF, C dia pakai IAGRP, D pakai OSPF. Nah, jadi A, B dan ABCD dia terhubung dalam satu autonomous system. Ini nomornya. Nah, untuk bisa berkomunikasi antara different autonomous system, digunakanlah namanya ini misalnya ini adalah router gateway, pakai namanya BGP, Bridge Gateway Protocol, sehingga bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, walaupun dia beda autonomous system. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah ilustrasinya juga. Jadi di dalam satu autonomous system bisa digunakan beberapa model routing protokol. Di sini nama Interior Gateway Protocol ada RIP. Di sini pakai RIP version 2, IAGRP dan OSPF. Kemudian pakai Exterior Gateway Protocol, namanya Bridge Gateway Protocol, untuk bisa komunikasi antara autonomous system yang berbeda. Jadi udah cukup jelas sepertinya ya mengenai apa itu interior gateway, exterior gateway, kemudian dalam interior ada apa aja yang menjadi klasifikasi daripada interior gateway routing protocol. Kemudian untuk eksterior ada yang namanya EGP, istilahnya adalah EGP, nama routing protokolnya adalah BGP, Bridge Gateway Protocol, yang digunakan untuk komunikasi different autonomous system. Next. Nah, kita masuk ke pembahasan namanya distance vector, yang merupakan bagian daripada interior gateway routing protocol. Digunakan untuk menentukan rute terbaik dari sumber ke tujuan berdasarkan jarak. Protokol ini menggunakan jarak yang diasumsikan sebagai jumlah lompatan dari tiap router yang dilalui satu router yang dianggap sebagai satu hop. Nah, penentuan jalur terbaik dalam DV atau Distance Vector Routing dilakukan dengan pertukaran routing table antara router yang menggunakan Distance Vector Routing Protocol yang pertukarannya berlangsung secara periodik. Jadi per berapa second gitu. Algoritma yang digunakan dalam Distance Vector adalah Bellman-Ford algorithm. Nah, itu adalah Distance Vector. Selanjutnya, ini adalah algoritma Bellman-Ford. Kita nggak bahas ya mengenai ini. Ya, ini sebagai informasi aja bahwa kurang lebih algoritmanya seperti ini. Nanti pembahasannya lebih kepada mata kuliah yang lain untuk algoritma. Selanjutnya, nah ini adalah distance vector routing table. Kita lihat ada router A, B, C, dan D. Ilustrasinya ya. Jadi di sini pada saat ada T1, T2, T3, dan T4. Ini kita asumsikan T1, time 1, time 2, time 3, time 4. Pada saat router pertama kali nyala atau cold start, dia langsung mengecek yang terkoneksi secara langsung dengan dirinya sendiri. Di sini kita lihat router A terkoneksi secara langsung ke B dan juga ke C dengan nilai 3 dan juga 23. Yang B terkoneksi from B to A 3, from B to C itu 2. Kemudian dari from C to A 23, from C to B ada 2,
from C to D adalah 5. Kemudian yang dari sudut pandang D melalui C, dari D mau ke C nilainya adalah 5. Nah, itulah informasi pada saat awal baru nyala si router. Nah, kemudian dia melakukan update. Di sini T2. Di sini kita lihat bahwa informasi yang ada sekarang T2 mendapatkan informasi kalau ini udah sama ya. Dari A mau ke B melalui B ya 3. A mau ke B melalui B 3. Kalau A mau ke B melalui C, dia adalah 23 plus 2, 25. Ya. Kemudian dari A mau ke C, nilainya ada 23. Kemudian dari A mau ke C, kalau melalui B, nilainya adalah 5. Di sini kita lihat walaupun A ke C itu lompatnya cuma 1, tetapi nilainya itu lebih besar dibandingkan dia lompat 2 kali. 1, 2, nilainya lebih kecil. Gitu. Jadi tidak menjamin bahwa lompatan yang terkecil merupakan jalur yang dipilih nantinya. Tergantung daripada si routing protokol yang digunakan. Oke, kemudian ini yang informasi dari B. B tahu kalau mau ke A nilainya adalah 3. Kalau dari B mau ke A melalui C nilainya adalah 25. Sedangkan dari B mau ke D melalui C nilainya adalah 7. Kemudian dari B ke C ya 2 ini ya, masih tetap sama. Terus yang dari sudut pandang C, kita lihat dari C kalau mau ke B melalui A, C mau ke B melalui A, itu nilainya adalah 25. Ya. 26, sorry. 26. Oke. Kemudian dari C mau ke A ya 23, ini sama ya. Sedangkan kalau mau dari C mau ke B melalui A, from C to B mau ke A 26. Nah, itu adalah si T2. Kita lihat lagi di sini, langsung lanjut ke T3 sampai ke T4. Disinilah diketahui jalur manakah yang akan digunakan dalam asumsi dia menggunakan si routing protokol metode distance vector. Jadi jalur yang paling kecil. Distance vector itu based on hop, berapa banyak lompatan. Jadi terlepas daripada value yang ada dalam si tiap routing table, tiap koneksi. Itu ya. Lebih jelasnya kita buka slide selanjutnya. Oke, RIP bagian daripada si distance vector. Ada karakteristiknya nih. Jadi RIP itu menggunakan hop count sebagai metrik untuk pilih jalur. Kayak tadi ada router A, B, C, D. Walaupun nilai value-nya itu kecil, tetapi lompatnya cuma 1 kali, akan dipilih oleh si RIP. Nah, kemudian ada maximum hop count, ada 15. Jadi RIP tidak dapat digunakan untuk lebih dari 15 hop. Terus routing update disampaikan secara broadcast atau multicast setiap 30 detik. Jadi setiap 30 detik informasi routing table-nya dibagi-bagikan ke semua router yang terkoneksi. Gitu ya. Nah, lebih jelasnya mengenai si routing table update, kita bisa lihat di slide berikut. Ini adalah gambar dari si routing table update. Pointer. Nah, ini adalah si router R1 ada network gambaran router 1 dan router 2. Router 1 terkoneksi ke 172.16.1.0 dan juga ke 172.16.2.0. Kemudian R2 itu terkoneksi ke 172.16.2.0 dan juga 172.16.3.0. Nah,
Masing-masing router ini pada saat awal dia mencatat yang terkoneksi secara langsung dulu, ya, ini secara langsung. Setelah itu dia akan sending and receiving updates. Di sini kita lihat bahwa si router 1 sedang dalam proses mengirimkan update ke router 2, memberitahu kepada siapa aja dia terkoneksi. Ya, kita lanjut. Oke, dia kirim update. Kemudian calculate base path and install root. Jadi di R2 ini udah melakukan kalkulasi berdasarkan update yang didapatkan daripada si. Lalu setelah diupdate, dia tambahin ke dalam dia punya routing table. Wah, udah bertambah nih routing update bahwa 172.16.1.0 itu sudah bisa dicapai melalui S00 yang adalah 172.16.2.0. Nih melalui network sini. Jumlah lompatan adalah 1. Ya. Kalau 1 kali lompat, nyampe lah dia ke 172.16.0. Dia sending lagi, sending information, update, kasih tahu ke router 1 bahwa ada network 172.16.3.0 yang bisa dicapai melalui router 2. Kemudian dia juga mendetek dan bereaksi terhadap perubahan topologi. Diasumsikan bahwa 172.16.3.0 itu down, kemudian R2 kirim update ke router 1 bahwa 172.16.3.0 itu down. Nah, informasi itu ditukar secara simultan berdasarkan time, berapa second dia harus kirim informasi, sehingga informasi yang didapatkan adalah yang terupdate gitu. Nah, perbedaan dari static routing, dia tidak update secara otomatis, tapi kalau dynamic routing dia update routing table secara otomatis. Nah, slide selanjutnya network yang berbeda. Kita lihat di sini bahwa ada sebuah router network yang terkoneksi secara langsung saat ini adalah 10.1.0, kemudian 10.2.0, ya. Lalu muncul lagi gambaran router 2 yang juga memiliki 10.2.0 dan 10.3.0. Kemudian ada R3 mempunyai network langsung 3.0 dan juga 4.0. Nah, di sini pada saat T0, ya, masing-masing hanya mencatat dirinya sendiri, belum tahu jalan untuk ke tempat lain. Jadi ini namanya initial start gitu ya. Di slide selanjutnya kita lihat bahwa kemudian masing-masingnya melakukan update, ya, update router 1, 2, dan 3 dia kasih update, terus ditukarlah satu dengan yang lain sehingga akan mengupdate si routing table-nya. Kita lihat di animasi ini. Oke, dapat semua. Kemudian di switch, masuklah network 3.0 di router A, 10.1.0 di router B, kemudian 10.4.0 juga di B, di router 3 10.2.0 dan juga 10.1.0. Mana 10.1.0? Oke, slide selanjutnya. Di T2
Setelah semuanya saling mendapatkan informasi, terus mereka akan juga melakukan update. Di sini kita lihat proses updatingnya sudah berjalan. Ya, 10.3.0, 10.40 di-update, terus di-switch informasinya. Nah, jadi walaupun tidak ada informasi yang baru dalam setiap perubahan network, tetap dia akan ngasih update. Jadi even ada ataupun tidak ada yang baru, ada yang berubah, ada yang down atau ada network baru, tetap proses updatingnya itu berjalan. Jadi di sini adalah routing table update di T2 ya. Kemudian slide selanjutnya itu, nah setelah seluruh seluruh router mendapatkan informasi, itu namanya network convergence. Jadi kondisi di mana seluruh router sudah memiliki routing table dan secara keseluruhan network status dalam routing table sudah saling terupdate. Jadi ini adalah gambaran bagaimana proses routing update sampai ke network convergence dari 4 region ini. Tuh, lihat. Nah, inilah status di mana network sudah convergence. Jadi secara keseluruhan dalam satu administrasi dapat operation, masing-masing router ini saling mengirimkan informasi update, terus punya informasi ke setiap router yang terkoneksi langsung. Itu adalah network convergence. Oke. Sepertinya ini adalah slide terakhir.